Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah geometri dan pengukuran. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang geometri transformasi. Geometri transformasi pada kali ini yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan. Baik, sebelum kita masuk kepada geometri transformasi terkait dengan translasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan definisi daripada transformasi. Apa itu definisi daripada transformasi? Jadi transformasi adalah suatu operasi yang memetakan setiap titik pada bidang kartesius ke titik lainnya pada bidang tersebut. Jadi memetakan setiap titik pada bidang kartesius ke titik lainnya yang ada pada bidang tersebut. Jadi ini misalkan suatu transformasi T itu merupakan titik P. Jadi T itu merupakan titik P, yaitu X, Y, dipetakan ke P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, dapat ditulis dengan bentuk, nah ini. Jadi sebuah titik P itu titiknya adalah X, Y, dipetakan terhadap P aksen yaitu X aksen, Y aksen titiknya. Maka titik P, X, Y itu sebagai titik asal. Dan P aksen yang merupakan titiknya adalah X aksen dan Y aksen, ini sebagai titik bayangan. Nah, transformasi tersebut selain bentuk yang ini, nah ini bentuk transformasinya ya, ini bisa dituliskan dalam bentuk yang lain, yaitu titik bayangannya atau X aksen dan Y aksen ini merupakan titik T daripada titik X, Y. Oke, nah beberapa jenis transformasi pada bidang yang akan disajikan pada pertemuan kali ini ada 4, yaitu ada pergeseran atau translasi, yang kedua adalah pencerminan atau refleksi, yang ketiga ada perkalian atau dilatasi, dan yang keempat ada perputaran atau rotasi. Nah, khusus pada pertemuan yang saat ini, ini ada 2 yang akan kita sajikan, yaitu terkait dengan pergeseran yang translasi dan pencerminan atau refleksi. Oke, sebelum kita masuk kepada definisi terkait dengan translasi atau pergeseran, nah kita masuk kepada uraian ya terlebih dahulu. Uraian ini sebagai stimulus sebelum kita memasuki definisi atau materi yang terkait dengan translasi. Nah, coba kita mengamati benda yang ada di sekitar kita. Misalkan ya, pergeseran buah atau anak buah ya pada papan catur, pada permainan papan catur. Jadi papan catur itu kan kadang pergeserannya ada yang kotak hitam, kotak putih, kadang maju ke depan, kadang ke kanan, kadang melangkah 3 kali, kadang mundur 2 langkah, dan seterusnya. Kemudian ada lagi kendaraan yang bergerak di jalan. Misalkan ada kendaraan yang bergerak di jalan, kendaraan maju, kadang mundur. Kemudian pesawat udara yang terbang di udara, ini kan juga mengalami pergerakan ya, naik ke atas, kemudian ke bawah, kemudian juga maju. Atau bahkan diri kita sendiri. Kita bisa maju, mundur, ke kanan, maupun ke kiri, atau bahkan kemana saja. Nah, benda-benda tersebut hanya berubah pada posisi, termasuk kita. Ya, kita melakukan pergerakan itu kan hanya perubahan posisi, termasuk itu tadi papan catur, kendaraan yang bergerak, pesawat udara, itu ketika dia melakukan pergerakan, dia hanya berubah posisinya tanpa berubah bentuk dan ukuran. Jadi bentuk dan ukurannya tetap, posisinya saja yang berubah. Nah, sebenarnya kita itu akan membahas terkait dengan pergerakan objek-objek itu dengan menggunakan pendekatan koordinat kartesius. Nah, kita akan mengasumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X yang positif itu berarti pergerakan ke kanan.
Jika pergerakan sumbu X negatif, berarti kita ke kiri. Pergerakan sumbu Y positif, berarti ke atas. Dan pergerakan sumbu Y negatif, berarti ke bawah. Nah, kalau kita sudah paham terkait dengan urean atau konsep dasar atau bisa dikatakan stimulus terkait dengan translasi atau pergeseran, maka kita akan lanjut kepada definisi daripada translasi. Oke, apa definisi daripada translasi? Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan semua titik di dalam bidang tertentu pada jarak dan arah yang sama. Nah, fungsi yang memetakan titik tersebut sepanjang sumbu X, yaitu sebagai horizontal, ya, sumbu X yang horizontal, sumbu X atau biasa disebut dengan horizontal, dan dilanjutkan pada sumbu Y yang vertikal. Jadi translasi atau pergeseran itu transformasi yang memindahkan atau sebuah pergerakan tadi, namun yang memindahkan titik-titik dalam bidang tertentu, ya, pada jarak yang sama. Nah, kemudian fungsi yang memetakan itu ada sumbu X yang kemudian dilanjutkan kepada sumbu Y. Nah, translasi ini dinyatakan dalam matriks kolom ini, AB, dengan A merupakan komponen translasi yang searah sumbu X. Jadi A ini dia searah sumbu X, dan B ini dia, nah B yang ini merupakan komponen translasi yang searah sumbu Y. Nah, sedangkan bangun yang digeser atau yang ditranslasikan itu sekali lagi dia tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, namun hanya mengalami perubahan posisi. Nah, bagaimana formulasi daripada translasi ini? Jadi jika titik P ini atau P, ya, di mana titik P itu X, Y, ditranslasikan terhadap A dan B, di mana A itu sebagai komponen pada sumbu X atau translasi yang nanti searah dengan sumbu X, dan B ini translasi yang searah dengan sumbu Y. Maka diperoleh dari titik B itu yaitu bayangannya. Bayangannya apa? P aksen, yaitu dengan titik X aksen, Y aksen. Di mana nilai daripada X aksen ini sendiri atau bayangan pada P aksen, yang E aksennya itu merupakan X ditambah dengan A. Jadi X pada titik P ini tadi ditambah dengan yang searah dengan sumbu X, yaitu A. Kemudian Y aksennya yaitu Y ini, ya, pada titik P ditambah dengan translasi yang searah dengan sumbu Y, yaitu B. Nah, secara sistematis itu dapat ditulis begini. Jadi P X, Y ini maksudnya sebuah titik, ya, sebuah titik yaitu X, Y, kemudian ditranslasikan terhadap A dan B, di mana A itu tadi sekali lagi dia searah sumbu X dan B searah sumbu Y, maka hasilnya bayangannya atau P aksennya yaitu X ditambah dengan A dan Y ditambah dengan B. Sehingga X aksen dan Y aksennya, X-nya adalah X ditambah A dan Y-nya adalah Y ditambah dengan B. Nah, kita sekarang masuk kepada contoh daripada translasi. Contoh yang pertama, translasi T. Nah, ini maaf ya, ini salah penulisan ini. Nah, ini salah penulisan tanpa tanda per, ya. Translasi T, yaitu translasinya itu dalam bentuk matriks kolom PQ, nah, di mana P-nya ini dia yang nanti akan searah sumbu X dan Q-nya yang akan searah dengan sumbu Y. Memetakan titik A, di mana titik A itu XY-nya adalah 1,2 kepada A aksen, yaitu 5,7. A aksennya adalah 5,7. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama kita diminta menentukan translasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan bayangan segitiga dari ABC dengan titik sudut. Nah, apabila segitiga ABC itu A-nya adalah 1,2, ini B, ya, maaf.
B-nya adalah 3,4, dan C-nya adalah negatif 5,6 dari translasi tersebut. Jadi yang pertama kita akan menentukan translasinya terlebih dahulu. Nah, kita kembali kepada penulisan daripada formulasi translasi tadi, bahwa titik A ini kan 1,2. Nah, ini titik A ini kan 1,2. Ya, kemudian ditranslasikan terhadap P dengan Q. Nah, P dan Q matriks kolomnya, kita tahu bahwa P ini adalah yang komponen yang searah sumbu X, dan Y ini adalah komponen yang searah dengan sumbu Y. Maka aksennya, A aksen atau bayangan daripada titik A ini adalah 1 ditambah dengan P. Berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya sudah diketahui ada 5. Jadi 1 ditambah P itu dia 5. Ini A aksen. Kemudian 2 ditambah dengan Q itu hasilnya 7. Nah, kita diminta untuk menentukan translasinya. Maka 1 ditambah P sama dengan 5 sehingga P-nya adalah 4. 2 ditambah Q sama dengan 7, maka Q-nya adalah 5. Sehingga translasi daripada titik A, yaitu dengan titik 1,2, yang menghasilkan bayangan A aksennya yaitu 5 pada titik 5,7, itu translasinya adalah 4,5. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk kepada yang kedua, yang B. Menentukan bayangan segitiga ABC dengan titik-titik, yaitu A 1,2. Nah, kita lihat. Jadi kita translasinya 5, yang berarti memindahkan titik itu ke kanan, searah sumbu X ya, ke kanan sebanyak 4 satuan. Ya, 4 satuan. Kemudian Y berarti ke kiri. Ya. Mohon maaf, Y ke kiri, ke atas, yaitu 5 satuan. Dengan mentranslasikan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen dari segitiga ABC. Nah, kita mulai pada titik A, yaitu titiknya 1,2, ditranslasikan kepada PQ, yaitu PQ-nya tadi dengan translasi PQ 4,5. Berarti ya kita tinggal menentukan untuk bayangannya, yaitu X ditambah dengan Y. Mohon maaf, X pada titik A ditambah dengan translasinya 4, berarti 1 ditambahkan 4, kemudian 2, ini ditambahkan dengan 5 untuk Y aksennya. Sehingga A aksennya di sini terdiri dari X aksen, dan Y aksen, di mana X aksennya adalah 5 dan Y aksennya adalah 7. Kemudian titik B, yaitu pada titik 3,4, X-nya 3,4 yang ditranslasikan terhadap titik 4,5, sehingga A aksennya tinggal kita jumlahkan, berarti 3 ditambah dengan 4 dan 4 ditambah dengan 5, menghasilkan bayangannya yaitu 7,9. Yang ke C yaitu negatif 5 ditambah 6, yang ditranslasikan kepada titik 4,5, sehingga A aksennya adalah negatif 5, ini ditambah dengan 4, ya, 6 ditambah dengan 5 untuk titik Y aksennya. Sehingga A aksen itu terdiri dari X aksen titiknya dan Y aksen, di mana X aksennya adalah negatif 1 dan Y aksennya adalah 11. Jadi bayangan segitiga ABC itu adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan titik-titiknya, yaitu A aksennya 5,7, B aksennya 7,9, dan C aksennya adalah negatif 1,11. Oke, untuk selanjutnya kita masuk contoh yang ketiga. Untuk selanjutnya, yaitu contoh yang ketiga, gariskan dengan persamaan 2X dikurangi 3Y ditambah dengan 4 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan matriks translasinya, yaitu T, X-nya negatif 1 dan Y-nya adalah negatif 3. Nah, kita diminta untuk menentukan bayangan garis daripada K. Nah, kita memisalkan bahwa titik A, X, Y ini, X, Y ini memenuhi persamaan K. Sedemikian hingga kalau kita tuliskan begini, yaitu titik A, di mana X, Y ini ditranslasikan terhadap matriks atau titik negatif 3
dan negatif 1 dan negatif 3, di mana nanti hasil bayangannya atau A aksennya yaitu E aksen, Y aksen. Sehingga kita dapat menuliskan begini, bahwa X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, ini kalau kita tuliskan berarti X ini untuk X aksennya berarti X dikurangi dengan 1, untuk Y aksennya sama dengan Y dikurangi dengan 3. Nah, kita dapat jabarkan di sini bahwa X aksen adalah X dikurangi 1, berarti X-nya adalah X aksen plus 1, kemudian Y aksen sama dengan Y dikurangi 3, berarti Z-nya adalah Y aksen ditambah dengan 3. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai X dan Y itu ke persamaan garis K. Berarti kita akan mensubstitusikan apa? X dan Y. X-nya ini tadi berapa? X-nya adalah menjadi X aksen ditambah dengan 1, Y-nya berarti Y aksen ditambah dengan 3. Kita substitusikan. 2 dikalikan X aksen menjadi 2 X aksen, 2 dikalikan dengan 1, 2, negatif 3 dikalikan Y aksen sama dengan negatif 3 Y aksen, negatif 3 dikalikan dengan 3 sama dengan negatif 9 ditambah dengan 4. Ini sebagai konstanta. Sehingga konstantanya ditemukan 2 dikurangi 9 ditambah dengan 4, hasilnya adalah negatif 3. Nah, bentuk persamaan garis K sebagai bayangan ya, atau A aksennya tadi menjadi 2X aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Ini adalah bayangannya, sehingga persamaan baru yang ada yaitu menjadi 2X dikurangi 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangannya itu menjadi ini. Oke, untuk translasi saya rasa cukup sekian. Kemudian di video yang satunya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu terkait dengan pencerminan atau refleksi. Untuk penugasan nanti saya akan menggabungkan penugasan daripada translasi maupun refleksi menjadi satu penugasan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.